Sebelum kita persilakan Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi menyampaikan materinya. Dan perlu diketahui bahwasannya hari ini kita acaranya lebih kepada talk show gitu ya. Jadi ikhwan maupun akhwat yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa melalui mic, kita sediakan mic-nya. Lalu bisa juga melalui kertas pertanyaan. Dan bagi juga ikhwan maupun akhwat atau bapak-bapak baik pebisnis, pekerja yang memiliki akad-akad yang bermasalah atau akad-akad yang menurut bapak-bapak ini syubhat atau enggak, ini halal, haram dan seterusnya, silakan bawa ke depan akadnya, nanti kita coba diskusikan dengan beliau dan kita akan sampaikan jawabannya. Lalu kalau profil beliau sendiri, bapak-bapak bisa lihat di buku beliau Harta Haram Muamalat Kontemporer. Ini karya tulis beliau, ini Masya Allah, di dalam ini banyak faedah ilmunya. Lalu profil tentang beliau itu bisa dilihat di halaman terakhir. Jadi background pendidikan beliau, kehidupan beliau dan seterusnya. Lalu saya tidak perlu berpanjang lebar lagi kepada Al-Ustadz Erwandi Tarmizi hafizahullah, tafadhol masykurah. Kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, hari ini, pagi ini kita mendiskusikan beberapa hal yang penting, yaitu tentang pedagang yang bangkrut. Oh, ini tema Masya Allah ini. Pedagang yang bangkrut. Gimana? Ada pedagang di sini? Banyak. Pengen bangkrut mereka hadir. Berarti pengen bangkrut. Tapi solusi agar pedagang tidak bangkrut itu lain hal. Ini pedagang yang bangkrut kan? Ala kulli hal, ini tema yang diberi oleh panitia. Mereka menginginkan Anda menjadi pedagang yang bangkrut. Maksudnya begitu atau bukan? Jadi begini Ustaz. Baik. Permintaan panitia pedagang yang bangkrut itu maksudnya begini Ustaz. Kira-kira dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, pedagang yang bangkrut itu seperti apa sih Ustaz? Artinya pedagang yang benar-benar pedagang kayak kawan-kawan kita kan di Pasar Baru nih pedagang semua Ustaz. Apakah ada transaksi-transaksi tertentu yang menyebabkan mereka di mata Allah, sumbangan mereka, sumbangsih mereka, amalan soleh mereka menjadi di mata Allah itu nggak sia-sia gitu Ustaz? Bagaimana? Mungkin tafsiran beliau salah, mungkin. Walaupun mereka yang membuat konsep araftu syarra laysa lisyarri walakin liatawaqqi minhu. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang dikenal, beliau selalu bertanya kepada Rasulullah akan hal-hal yang berbahaya. Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan amal tidak diterima? Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan ini hapus? Artinya yang berbahaya. Dia tidak menanyakan, ya Rasulullah bagaimana saya masuk surga? Tidak. Pertanyaan seperti itu ada dari sahabat yang lain. Tapi sahabat yang satu ini, spesialisasi beliau menanyakan yang berbahaya. Araftu syarra laysa lisyarri walakin liyatawaqqi minhu. Aku mengetahui yang buruk bukan berharap yang buruk itu menimpaku, tetapi agar aku bisa menghindarkan diri, menyelamatkan diri dari yang buruk tersebut. Mungkin itu maksudnya. Setuju? Setuju. Antum Ustaz yang salah. Bukan model tema bukan dari saya. Nah, Ustaz. Setuju seperti itu maksudnya? Alhamdulillah. Nah. Karena ini menakutkan pedagang yang bangkrut. Tapi bagaimana menjadi pedagang yang sukses, terhindar dari kebangkrutan, terhindar dari haram, itu lain lagi. Tapi ini temanya pedagang yang bangkrut. Maksudnya apa ini, akhi? Tadi yang seperti sudah saya jelaskan, saya tanyakan kepada panitia, bahwasannya maksudnya adalah dalam pandangan Allah tuh pedagang yang bangkrut itu seperti apa Ustaz? Gitu. Ada yang mana yang pedagang? Tunjuk tangan. Berapa orang pedagang di sini? Gak berani pedagang tunjuk tangan. Cuma 1, 2, 3,
Kajiannya di tempat pusat dagangan tapi gak ada pedagang yang hadir, bagaimana ini? Tayyib. Allah barik fikum. Nah, Ala kulli hal, maksud mereka katanya di sini yang ingin dicapai, transaksi dengan riba menyebabkan seseorang bangkrut baik di dunia dan akhirat. Iya. Tapi yang menyebabkan orang bangkrut bukan saja riba, tapi ummul khaba'is, induk penyebab utama dari seseorang menjadi bangkrut. Dan bukan sekedar bangkrut ini kalau riba, ya akhi. Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Kata mahaqa, yamhaqu dalam bahasa Arab artinya yazulu tadrijiyan, yaitu hilang pelan-pelan. Dari asal kata mahaqal qamaru, bulan hilang. Dari bulan purnama sampai bulan tidak kelihatan lagi di langit, apakah muncul langsung hilang? Gimana kisah hilangnya dia? Sehari berkurang, 14 hari hilang. Begitu kan? Maka kata mahaqa, Allah mensifatkan tentang riba, yamhaqullahu riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan riba. Tetapi Allah menghancurkan riba, apakah baina asyiyatin wa duhaha, pagi dapat riba, sore langsung habis semuanya? Tidak. Berdasarkan ayat tadi, mahaqa, pelan-pelan. Mungkin sesaat naik dikit dia, pelan-pelan pasti berakhir kepada kehancuran. Ini sebuah kepastian. Jangankan Anda pedagang lokal yang modal mungkin sampai berapa? Pedagang di sini yang modal tertingginya berapa? Gak ada yang tahu? Tidak kedengaran. Yang pedagang berapa modal yang dagang di pasar baru? Siapa dagang yang sampai 1 T modalnya? 100 M. Tertinggi yang saya tanya. 1 apa? T. Cuma 1 M. Kecil loh gitu. Salah. Cuma 1 M. Amerika triliunan dolar uangnya. Karena punya negara. Dari mana dapat? Wallahu a'lam. Bagaimana kesudahan akhir negaranya? Mereka tidak pernah lepas dari krisis ekonomi. Secara nominal besar, tapi berakhir dengan krisis mereka sering kan ya, dari 1926 semenjak mereka menggunakan uang 32, ada Great Depression, ada depresi keuangan yang hancur. Baru juga ekonomi global gara-gara dia, dunia habis uang dunia gara-gara dia juga kan. Penyebabnya apa? Riba. Masya Allah, yakin riba. Riba betul di luar syariat Islam. Yakin riba. Mereka sendiri yang mengatakan demikian. Anak kan di pengantar buku riba dan fikih muamalat ini saya jelaskan, saya ikuti beberapa pendapat ekonom barat Amerika itu sendiri yang menyatakan bahwasanya Amerika tidak akan pernah selamat dari krisis selagi masih sistemnya seperti ini. Sebelum Amerika, negara besar Yunani yang dibangun di atas riba tersebut, sebelum dia Yahudi, yang Allah sifati mereka, وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. Karena orang-orang Yahudi melakukan riba padahal mereka sudah diharamkan melakukannya. Ini sebuah zalim yang menyebabkan Allah menghancurkan umat ini. Ini sunnah kauniyah. Yahudi maupun Amerika maupun siapapun, apalagi bila Anda Muslim,
melakukan riba ini, maka jangan pernah berharap Anda mendapatkan laba. Oh Ustaz, teman bisnis saya dulu di kecil, sekarang kaya raya dia. Pakai pinjaman dari bank, konven. Pakai riba Ustaz. Baik. Hah? Baik. Anda mungkin ingin mematahkan teori tadi ya? Hah? Baik. Ini yang bikin teori bukan saya. Allah yang mengatakan yamhaqullahu riba, Allah hancurkan riba tersebut. Pembicaraan tidak drastis, mahaqa, pelan-pelan sampai habis. Saksikanlah oleh Anda dan perhatikan kehidupannya. Harta yang diinginkan dia tidak jumlah besar, dalam waktu dekat atau lambat pasti akan hancur. Habis berkurang. Kenapa? Karena teori inflasi. Andai dia sendiri tidak berkurang. Teori inflasi, penyebab utama inflasi apa? Riba. Yakin riba tuh? Bagaimana kisahnya? Beliau ekonom dari Malaysia, kita coba. Bagaimana kisahnya inflasi membuat tidak ada riba? Kan antum Ustaz. Iya, saya ustadznya tadi, terima kasih. Coba Anda perhatikan, bila seorang pengusaha jual tekstil umpamanya, dia menggunakan modalnya dari riba, jelas berarti dalam setiap barang yang dijualnya, ribanya yang paling murah berapa persen yang harus dibayar dia setiap bulan? Pinjamannya 1 miliar, berapa harus dibayar dia ribanya, bunga ribanya? Hah? Setiap bulan 1%. Yang Anda terima atau Anda bayar ini? Saya kok nggak yakin ya. Biasanya setahun 23% kan ya? Hah? Bukan? Pengalaman, Masya Allah. Gurunya, dulunya, alhamdulillah. Alhamdulillah. 14% 1 tahun. Saya kasih 10 antum, enggak ada masalah. 10%, 10% ya. Akan dicicilnya selama 1 tahun, ya kan? 1 miliar berarti berapa bunga riba yang harus dia serahkan? 1 tahun 120 juta. Ini yang pasti harus dibayar ke bank tadi. 5 tahun. 5 tahun cuma 10%. Enggak ada, ini sumbangan namanya ini. Bank apa ini antum? Bank Udin kali ya. Kalau bank konvensional tidak ada seperti ini. Kenapa tidak mungkin? Karena mereka akan membayar bunga untuk si pemilik uang berapa setahun? Yang untuk deposito 6%. Belum lagi akan masukkan di sana laba untuk mereka, belum biaya operasional mereka. Enggak mungkin ini. Saya memang bukan tukang bank, tetapi bisa mengertilah. Walhasil anggap ini 13%. Per tahun pertambahannya. Maka 1 miliar pinjaman tadi harus dibayar setelah 1 tahun 1 miliar 130 juta rupiah. Paham? Kalau terlambat Anda bayar, terkena riba baru lagi atau tidak? Penalti. Penalti, tapi namanya penalti dalam kurung riba. Berapa penaltinya sebulannya? Berapa? Saya tanya berapa persen? Fadol.
Berapa persen, Pak? Masya Allah, banyak pengalaman di sini ya. Udah tobat kalian tadi. Silakan Pak, lanjutkan Pak. Gimana? Penalti? Bunganya tadi 1,5% umpamanya atau 1,2% per bulan. Terlambat 3,5% lebih besar daripada angsuran. Baik. Kalau umpamanya setahun 1 miliar tadi harus dibayar menjadi 1 miliar 130 juta. Ini kalau tidak terlambat. Kalau terlambat nambah lagi 130 juta lagi lebih. Baik. Kalau terlambat begitu kan dendanya. Maka dalam hal ini bank ingin Anda terlambat atau tidak? Ingin dia Anda terlambat sehingga dia berdoa, ya Allah lambatkan, hancurkan usaha orang ini sehingga dia utangnya banyak. Untung kami gitu kan ya. Masya Allah. Belum lagi doa dari Allah tadi dan doa dari tukang bank ini ingin menghancurkan usaha Anda. Allah mengatakan yamhaqullahu riba. Allah hancur pelan-pelan sampai habis. Mungkin Anda mengatakan, Ustaz, alhamdulillah saya memang terlanjur bikin riba usaha saya selama ini, tapi masih aman Ustaz, masih naik terus usaha saya. Teori Ustaz salah. Teori saya mungkin salah. Tapi apakah salah firman Allah? Tidak. Mari kita buktikan. Dalam bunga tadi, pertambahan nominal uang diikuti oleh barang dan jasa atau tidak? Indonesia, setiap negara, mereka tidak mungkin mencetak uang lebih besar daripada barang jasa yang ada. Kalau tidak, mata uangnya tidak ada nilainya. Jelas? Tidak. Maka dengan aset, mereka hanya cetak segitu saja. Akan tetapi dengan munculnya bunga, berarti akan ada tambahan uang yang bergulir yang tidak diikuti dengan barang dan jasa. Sampai sini paham? Paham atau tidak? Bertambah angkanya, tetapi tidak diikuti dengan pertambahan real barang dan jasa. Apa yang terjadi? Besar nominalnya, nilainya tukarnya turun karena tidak diikuti dengan barang dan jasa. Riba, pertambahan riba diikuti dengan barang dan jasa atau tidak? Tidak. Oleh karena itu, coba baca di muqaddimah dari Robert Kinston itu, apa kata dia? Baca, Ray. Yang mana Ustaz? Teori? Teori orang kafir yang mengatakan riba itu merusak. Mana? Nah, di buku beliau di buku beliau yang terbaru, yang lama juga ada itu, bukan yang baru aja. Itu bukan buku baru, buku lama juga ada. Nanti mereka enggak nilai Ustaz menzalimi kita, buku lama. Nah, di sini di poin 4, poin 5, poin 3, poin 2, riba merupakan penyebab utama terjadinya inflasi. Jadi di cetakan yang terbaru halaman 351, kalau cetakan lama nggak tahu halaman berapa, dicari aja. Jadi di sini disebutkan bahwasannya keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli sebuah mata uang. Penyebab utamanya terjadi inflasi adalah riba itu sendiri, karena produsen yang mendapatkan modal dari pinjaman berbunga pasti Sebentar, yang saya minta sama kayak yang dijawab oleh beliau. Yang antum minta apa?
pernyataan dari pakar ekonomi non-muslim tentang riba penyebab inflasi. Nyerah tuh. Nyerah Ustaz, nyerah aja yang Fadl. Nyerah Ustaz. Baca dari sini sampai selesai. Ya. Dengan demikian tinggal tanya jawab. Nah, di dalam buku karya Dr. Samir Kantagji Al-Azmah Al-Maliyah Al-Alamiyah halaman 34, di sini dikutip oleh beliau, oleh guru kita Al-Ustaz Terwandi, bahwasannya dalam buku Krisis Ekonomi Global dan Solusi Ekonomi Islam dijelaskan bahwa faktor utama penyebab krisis adalah riba. Hal ini bisa dilihat dari kronologis krisis itu sendiri. Dalam rentang tahun 2002 sampai 2006, suku bunga riba bank di Amerika cukup rendah, sedangkan harga properti mengalami kenaikan yang cukup tajam. Maka pengajuan kredit properti warga Amerika meningkat. Hal ini disambut baik oleh bank-bank konvensional dengan memudahkan pemberian kredit. Sebagaimana dimaklumi bahwa suku bunga bank tidak tetap, naik turun seiring dengan naik turunnya suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral. Pada awal tahun 2006 terjadi perubahan drastis di mana suku bunga bank naik sedangkan harga properti menurun. Maka para kreditur tidak memiliki pilihan selain menghentikan angsuran kredit karena angsuran yang harus mereka bayar begitu besar disebabkan naiknya suku bunga bank. Juga tidak senilai dengan harga properti yang mereka beli disebabkan menurunnya harga properti tersebut. Maka terjadilah kredit macet. Dengan terjadinya kredit macet, institusi keuangan Amerika menjadi lumpuh sehingga beberapa bank mengumumkan jatuh pailit. Itulah penyebab awal terjadinya krisis ekonomi global. Saat kredit menjadi macet sampai pada taraf yang mengkhawatirkan, otomatis institusi-institusi keuangan yang berinvestasi pada kredit perumahan mengalami kerugian besar. Akibat dari jatuhnya institusi keuangan tersebut berdampak pada kinerja saham Amerika di bursa saham yang terjun bebas, sehingga dampaknya juga ke indeks bursa saham Amerika. Cukup saya kira. Nah, ada lagi lebih penting dari itu, tapi bacalah dan di rumah nanti. Ana ngikutin antum suruh baca, ana baca. Baik, jazakumullah khair. Bahwasanya kehancuran mata uang. Kenapa banyak imbauan untuk kembali kepada emas dan perak? Karena emas tidak bisa harganya digelembungkan oleh negara-negara mana, oleh manusia. Itu Allah yang membuatnya. Kenapa? Antum lihat, kenapa mata uang Amerika nilainya lebih besar jauh dibandingkan mata uang negara Anda? $1 mereka sama dengan berapa rupiah Anda? 14.700. Allahu Akbar. 14.700. Satu dia, Anda 14.000. Masuk akal? Gak ada kalau orang yang masuk ini ya, akhi. Ini kenapa dia lebih tinggi? Kalau emas 1 kilogram emas di Amerika dengan karat yang sama dan 1 kilogram emas di Indonesia dengan karat yang sama, bagaimana? Mana yang lebih mahal? Hah? Sama nilai tukarnya? Ini dia mata uang yang adil. Kenapa? Apa hikmah di balik ini? Karena emas dan perak Allah menciptakannya. Keberadaannya ditemukan di tangan manusia seimbang dengan barang dan jasa yang ada di tangan manusia. Kalau mata uang tadi mau-maunya negara, negaranya preman, kenceng, kuat, udah kita bikin tinggi nilai tukar kita. Mau ada yang kecil, ya bagus gak apa-apa, 1:13.000, 1:17.000. Beberapa referensi yang saya baca, sampai sekarang tidak ada manusia yang bisa mengetahui yang menentukan suku bunga bank itu siapa sih? Hah?
presiden nggak bakal, direktur BI tidak mungkin. Nah, salah satu yang saya baca hanya sekelompok orang di sebuah pulau di Inggris, mereka mengeluarkan setiap hari suku bunga, kemudian bank malah ngikutin, ngurangin dikit, terlebihin dikit. Atas dasar apa sampai sekarang pun tidak ada yang tahu. Ala kulli hal, dasar apa, teori apa, yang jelas ini adalah diharamkan oleh Allah. Dan ini kezaliman yang besar. Sehingga ketika Allah mengharamkan riba tadi mengatakan la tazlimuna wa la tuzlamun. Kalian diharamkan menzalimi dengan perbuatan riba tadi, dan kalian pun tidak akan dizalimi. Saya kira pengantar cukup ya. Nah, Ustaz. Tadi Ustaz sudah menjelaskan secara global bahwasannya efek dari riba itu sendiri berkaitan dengan ekonomi yang makro gitu. Inflasi dan nilai mata uang dan seterusnya. Sekarang kita ambil skup yang kecil sekarang Ustaz. Ini teman-teman kita pedagang di pasar baru. Mungkin mereka minjem uang dari bank konven atau dari rentenir dan segala macamnya. Bentuk-bentuk riba itu sendiri apakah hanya bunga bank aja atau ada bentuk-bentuk yang lain Ustaz? Di sini kan antum menjelaskan di buku ini cukup banyak. Nah, ini cukup banyak. Nah, tinggal dibacakan satu apa? Cukup banyak, saya jelaskan satu persatu nanti. Mungkin diberikan penjelasan sedikit buat kita bentuk-bentuk riba yang mungkin bisa tidak hanya sekedar bunga bank gitu, bunga bank. Mungkin ada bentuk-bentuk riba lain yang mungkin karena kita kadang-kadang bagi orang awam riba itu apa sih, itu masih menjadi tanda tanya buat kita sendiri. Mungkin bisa dijelaskan dulu riba ya, itu. Jazakallah khair, terima kasih. Kaidah dijelaskan oleh para ulama. Ya, ini merupakan kunci dari setiap riba. Riba hutang, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman, kemudian dari pinjaman ini mendatangkan manfaat, keuntungan, baik materi ataupun non materi bagi si pemberi pinjaman. Ini adalah riba. Anda pinjam 100 juta untuk modal, harus mengembalikan dengan tambahan 12% setahun, 13% setahun. Berarti nanti Anda menyerahkan membayar 100 juta ditambah dengan 12 juta atau 13 juta. Atau terkadang sampai 24 juta. 24% per tahun. Ini dia yang riba. Jelas? Nah, Ustaz. Nah, berkaitan dengan itu juga Ustaz. Riba itu kan bukan riba. Riba itu sendiri efeknya nih ke teman-teman kita pedagang itu kan banyak Ustaz. Artinya mereka harus menaikkan harga dagangan yang menyebabkan efeknya kemana-mana. Ini solusinya kalau yang udah dapat pinjaman dari bank riba gimana Ustaz? Solusi dari orang sudah mendapatkan pinjaman riba bagaimana? Nah, bayar uangnya, pokok yang dipinjam dia. Adapun riba jangan bayar. Pinjam 100 juta, dia tadi minta dalam waktu 1 tahun Anda harus bayar 130 juta atau 120 juta. 100 jutanya bayar, 220 juta jangan bayar. Itu solusinya. Nah, kalau tidak mau Anda bayar lebih, berarti Anda bayar riba. Ustaz, saya kan yang dizolimi. Walaupun Anda dizolimi, tetap Anda berdosa. Selain Anda dosa membuat transaksi riba tadi, itu sudah berdosa. Walaupun belum Anda bayar, sudah berdosa transaksi riba yang Anda buat. Dikutuk oleh Allah Jalla fi'ula. Ketika Anda bayar, ada lagi dosa selanjutnya. Itu dosa membayarkan riba kepada orang tadi. Jangan dosa 2 kali. Terlanjur membuat transaksi riba, jangan bayar pertambahannya. Mau lembaga keuangan riba tadi? Kamu enggak urusan saya. Urusan Anda dengan dia. Tetapi lihat bagaimana cara lembaga keuangan ini untuk menaik ribanya dari Anda. Bagaimana coba? Yang pengalaman. Nah,
Nah, yang pengalaman pernah minjem sama bank untuk modal usaha atau untuk usaha yang lainnya? Mungkin ada Lalu yang mau sharing dibayarkan modalnya, kemudian bunganya nggak dibayar dia. Apa yang akan mereka lakukan? Jaminan ditahan. Begitu saja? Saya nggak yakin. Apa? Pengalaman kayaknya beliau. Padahal Syekh. Dia kirim debt collector. Itu kan nama bagusnya debt collector. Kalau nama sehariannya apa dikirimnya? Iya, ini kirimnya preman. Kenapa bukan dikirimnya adalah orang yang terhormat seperti polisi? Kenapa bukan? Karena sampai per hari ini tidak satu pun undang-undang negara di dunia ini yang menghalalkan riba ini. Karena kalau mereka pakai jasa debt collector pasti bayar kan? Pakai jasa yang resmi, polisi bayar atau tidak? Hah? Yang resmi saya maksud. Kan hak warga negara dapat perlindungan keamanan. Tidak bayar. Tapi lebih kuat dari sisi hukum. Tapi bukan itu yang ditempuh jalannya oleh lembaga-lembaga riba tersebut. Karena jelas tidak satu pun hukum buatan manusia yang melegalkan riba. Cari Anda di hukum positif negara manapun. Bisakah lembaga keuangan tersebut menarik ribanya ya? Tapi kalau yang pokok hutangnya iya. Tapi riba tidak ada. Itulah rahasianya kenapa mereka kirim para debt collector, bukan yang dikirimnya adalah instansi yang berwenang. Jelas? Nah, di banyak, terutama di Al-Quran Ustaz ya, bahwasannya pelaku-pelaku riba ini diancam oleh Allah, termasuk di surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 bahwasannya. Bunyinya bagaimana ayat itu? Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Sepertinya salah baca tuh. Nah, Coba ulangi. padahal Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Salah baca saya maksud tajwidnya belum pas antum. Perlu ngaji banyak antum. Nah, lalu di ayat selanjutnya Ustaz, bahwasannya Artinya apa itu? nah, ayat 278 tadi artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum kalian pungut jika kamu orang yang beriman. Lalu di ayat selanjutnya Ustaz, di sini jika kamu tidak melaksanakannya maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat maka kamu berhak atas pokok hartamu, kamu tidak berbuat zalim, merugikan dan tidak dizolimi atau dirugikan. Ini maksudnya ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya seperti apa Ustaz? Perang-perang. Seperti yang katakan Abbas dalam tafsirat ini, nanti di akhirat para pelaku riba, walaupun dia hanya sebatas peminjam, punya modal Ustaz, saya untuk tujuannya menafkahi anak istri. Menafkahi anak istri wajib, menafkahi diri sendiri wajib. Tetapi dengan riba Anda berdosa. Dengan riba Anda berdosa. Maka nanti para pelaku riba ini apapun alasannya dia, katakan Ibnu Abbas, dikasih mereka pedang oleh Allah. Tok. Lalu kata Allah, mari lawan aku. Ada Anda yang berani sekarang seperti itu? Ya, Allah utus saja nyamuk kepada Anda. 1000 ekor nyamuk. Aedes aegypti. Gimana? Berani? Nyamuk, makhluk Allah yang kecil Allah utus kepada Anda. Ini sekarang Anda melakukan perbuatan itu, nantangin. Itu artinya apa? Ayo maju sini. Tidak ada dosa yang paling besar. Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika ditanya, apakah dosa yang paling besar dalam Al-Quran? Maka beliau sebentar. Beliau baca Al-Quran dari awal sampai akhir. 3 kali beliau ulang. Lalu beliau menyatakan, tidak ada lebih besar daripada dosa riba.
Karena tidak ada ancaman dalam Al-Quran tentang sebuah dosa perang melawan Allah kecuali pelaku riba. Maka jangan pernah takut berhadapan dengan para debt collector tadi. Karena bila Anda tidak tinggal karena berhadapan dengan pembuat debt collector itu yang hanya mengatakan kun fayakun. Jadi dengan kata kun, debt collector itu langsung jadi nyawanya, adanya ada. Kun, mati, langsung mati dia. Baik. Nah, Ustaz. Bahkan di hadis yang lain, Ustaz, ini disebutkan bahwasannya sesungguhnya berzina sebanyak 36 kali, zina itu lebih dosanya lebih dengan dosa riba lebih besar dosa riba, Ustaz. Betul, Ustaz? Hadisnya saya perawinya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayid dari Ka'ab al-Akhbar. Ya betul, kalau Imam Ahmad mereka dengan sanad yang jayid pasti betul. Maksudnya sudah. butuh penjelasan, Ustaz. Bagaimana mungkin orang Tadi pertanyaan itu betul tidak, Ustaz? Betul sudah. Masya Allah, betul. Nah, selanjutnya begini, Ustaz. Artinya antara zina 36 kali dengan makan riba, ini kok bisa lebih besar riba daripada zina gitu, Ustaz? Apa hikmah di balik ini? Betul, nah. Kalau kok bisa, tanyakan kepada yang mengatakan ini. Yang mengatakannya Allah dan Rasulnya. Nah. Tapi apa hikmah di balik ini? Bagaimana kita mencernanya? Begitu kali-kali maksud Anda ya? Nah, Ustaz. Terima kasih. Ya, akhi. Bukan kata di penyebab inflasi adalah riba. Jelas? Anda pegang uang 10 juta hari ini atau 3 tahun yang lalu. Per hari ini berapa nilainya? Nominalnya betul 10 juta rupiah. Nilainya berapa? Hah? Iya berapa? Bisa 9 juta, bisa 8 juta kan ya? Yang 1 juta, 2 juta siapa yang makan? Siapa yang ngambil? Ini inflasi. Walaupun Anda tidak pernah berhubungan dengan bank, tetap rupiah Anda pegang itu akan turun atau tidak nilainya? Turun nilainya kan ya? Penyebab utamanya tadi kita katakan apa? Riba. Karena semua ekonom, muslim non-muslim, kafir non-kafir, mereka sepakat mengatakan penyebab inflasi adalah riba. Dan tidak pernah manusia akan terlepas dari inflasi selagi mereka melakukan riba. Jelas? Bila inflasi datang, yang terkena dampak inflasi siapa? Semua orang yang pegang uang ini, walaupun Anda tidak pernah berbuat riba, tapi dampak kezaliman sebagian kecil pelaku riba tadi Anda pasti terkena. Kira-kira dosa orang yang berbuat riba tadi kecil atau besar? Nah, kalau Anda mencuri uang satu orang saja 2 juta, tadi kan 10 juta berkurang nominal nilai tukarnya menjadi 8 juta, 20%. Dicuri 2 juta, apa sanksi dalam Islam? Potong tangan. Nah, ini triliunan uang Anda tadi, nilainya turun. Rupiah yang beredar umpamanya sampai lebih dari 13 triliun umpamanya, turun nilainya 20% karena inflasi. Ini disebabkan oleh pelaku riba tadi. Ini baiknya pelaku riba mau diapain nih? Diapain baiknya mereka? Hah? Kira-kira di baiknya apa? Misalnya orang pasar bahasanya mantap. Diapain baiknya mereka? Tidak ada manusia yang bisa berbuat apa-apa. Karena mereka dilindungi oleh hukum negara yang membuat riba tersebut. Tetapi dari hadapan Allah, makanya Allah memberikan ini pedang, perang, ayo perang. Ibn Abbas meriwayatkan bahwasanya diberikan pedang kepada mereka dan nanti di akhirat mereka lawan Allah. Langsung face to face perang. Ya, Ustaz. Di hadis yang lain, Ustaz, bahwasannya di sini dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, melaknat orang yang memakan riba, orang yang diwakilkan, yang mencatatnya, orang yang memakan riba, orang yang mewakilkannya. Salah terjemahannya itu. Nah, Anda bicara, siapa yang menerjemahin itu?
Itu bukan mewakilkan, mukilahu, pemberi makan. Memberi makan. Lihat di buku saya, itu yang betul. Nah, Ustaz. Enggak ketemu, Ustaz. Jika ketemu udah itu aja baca yang salah. Tadi perbaiki yang salahnya. Nah, yang mencatat La'anallahu akilar riba wa mukilahu. Akil yang makan. Mukil dia enggak makan tapi dia ngasih. Nah, Paham? Seorang pedagang pinjam modal ke bank dengan cara riba tadi. Lalu dia akan membayarkan riba kan ya? nah, Pinjam 1 miliar, bayar 1 miliar 240 juta. 240 juta ini dia ngasih kan? Iya kan? Ngasih ke siapa? Ke bank. Bank yang makan 240 juta ini dia pemberi makannya. Tadi di situ apa terjemahannya? Mewakilkan. wa mukilahu. Siapa yang terjemahin itu? Kok nggak ngerti bahasa Arab sih? Enggak, nah. Baik. Lalu di sini disebutkan juga wa kitabahu wa Wakatibahu wakatibahu wa syahidaihi wa qalahum sawaun. katibahu itu apa artinya? Yang mencatatnya, Ustaz. Iya. Allah mengutuk, melaknat, dijauhkan dari Allah dari rahmatnya siapa? Selain yang makan bank tadi atau rentenir atau siapapun yang memberikan dana dengan akad riba. Mukilahu yang minjam kemudian memberikan uang, ini rugi 2 kali ini ya akhi. Anda pinjam 1 miliar harus bayar 1 miliar 124 juta. Ya kan? Kan 12,5% itu kan ya. 125 juta. Anda sudah ngasih keluar 125 juta. Sekarang harus dikutuk lagi oleh Allah. 2 kali ruginya. Kemudian wakatibahu dan yang menulis. Siapa menulis akad tadi? Coba siapa? Karyawan yang menulis akad tadi atau notaris yang siapa aja lah yang nulis. Walaupun bukan admin, walaupun bukan karyawan, tolong tulisin dong, gratis tetap. Ini kasihan ini, nggak dapat gaji tapi dapat lak kutuk. Wasyahidai dan saksinya. Rasulullah sawa. Mereka semuanya sama dikutuk oleh Allah. Kutuk tahu kan ya? Dijauhkan rahmat Allah darinya. Bila Allah menjauhkan rahmatnya, rahmat apa yang Anda rasakan setiap saat? Coba. Bukankah oksigen yang Anda hirup itu rahmat siapa itu? Rahmat Allah Jalla fi'ala. Bila dikutuk dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Bila Anda dijauhkan oleh Allah dari oksigen, masih bisa hidup? Tidak ada manusia yang bisa hidup. Betul. Maka sadarlah Anda sebelum dicabut oksigen sekeliling Anda. Nah, sekarang Anda serahkan kepada audiens, kepada Mustami, pada jamaah sekalian. Ada yang mau bertanya atau terutama berkaitan pertama yang teman-teman yang kejebak riba dulu deh. Kejebak dengan bank konvensional, bagaimana kesulitan dan problemnya. Ada yang mau sharing? Fadol Pak, silakan. Yang baju putih dulu Pak. Namanya siapa Pak? Dari mana? Usahanya apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tatak Pak, dari Bandung. Tapi saya kerja di Jakarta. Saya kebetulan di bagian keuangan. Berdiri aja Pak, berdiri. Saya di bagian keuangan Pak. Asalnya perusahaan kami itu nggak minjem uang Pak. Masya Allah. Hanya berkembang. Saat ini kita punya plafon tuh sampai 10 juta dolar Pak. Plafon itu apa? Pinjamannya Pak. Jadi bisa ditarik sampai. Tapi nggak minjam. Belum Pak. Belum minjam. Belum. Tapi ada kesetiaan bank berikan pinjaman. Iya. Setuju Anda itu? Iya. Jadi pimpinan kami Pinjamannya ada bunganya. betul. Anda setuju bunganya berarti? Iya. Ya setuju. Allah mengharamkan. Betul Pak. Jangan Betul, Pak. kita Betul, Pak. setuju. Jadi pimpinan kami itu mengajukan dan disetujui untuk yang 10 juta dolar itu. Berapa juta? 10 juta dolar Pak. US dollar. Santai. Ya. Saat ini hampir terpakai sekitar 3 juta dolaran.
Tapi kita bisa narik dalam sampai 10 juta dolar. Ya. Nah, permasalahan yang saya hadapi itu memang kami ini semuanya sebenarnya muslim semua, Pak. Pengusaha ini muslim semua. Pribumi muslim. Yang jadi ganjalan saya itu ya memang itu kita selalu terlibat dengan riba itu, dan saya sebagai accountingnya yang mencatat dan jangan mengurus ke bank. Ini yang selalu jadi gundah di saya. Apakah ini harus saya keluar atau bagaimana gitu, Pak? Ini Bukan yang jadi masalah. apakah sekarang saya keluar Ustadz, Iya. diizinkan atau tidak? Saya izinkan. Ya. Betul, Pak. Betul, Pak Ustadz. Yang kedua juga, adakah kira-kira lembaga yang bisa membiayai di luar itu perusahaan ini tetap berjalan, tapi kita tidak terlibat di dalam riba, atau ada cara-cara lain? Gitu? Baik. Antum jangan cari lembaga, susah nyarinya. Betul. Tapi cari kepada yang membuat bumi dan langit ini. Bisa? Insya Allah. Allah barik fiikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, ini ada pertanyaan nih Ustaz. Hukum riba sudah terkenal, banyak yang mengalami atau terlibat di dalamnya. Ustaz tolong carikan solusi supaya terhindar dari cara riba. Syukran. Sudah sama jawabannya dengan beliau tadi. Ya akhi, antum jangan bergantung kepada manusia. Apalagi bergantung kepada manusia dengan cara berbuat maksiat kepada Allah. Anda ingin mencari dunia, mencari rezeki Allah, mencari nikmat Allah, dengan berbuat maksiat kepadanya, berbuat dosa besar, riba. Kira-kira dikasih atau tidak? Bila anak Anda saja, atau istri Anda, atau siapa yang beri nafkah, dia ingin minta sesuatu kepada Anda, apakah dia mendekatkan diri kepada Anda atau malah bangkang kepada Anda? Jawab. Mendekatkan diri kepada Anda. Walaupun proses untuk mendekatkan diri kepada Anda sulit umpamanya, tetap dilewati dia juga. Mendekatkan diri kepada Allah gampang. Idza taqarraba ilayya 'abdi bi shibrin taqarrabtu ilayhi bi dhira'in. Wa idza atani yamshi ataitu harwalah. Bila seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku datangi dia satu hasta. Bila mendekatkan diri kepadaku satu hasta, aku datangi dia sedepa. Bila datang kepadaku yamshi ataitu arwalah. Datang kepadaku dengan berjalan, aku datangi dia dengan berlari. Yang kita tahu biyadihi mulkus samawati wal ardh. Di tangan Allah lah kerajaan langit dan bumi ini. Alasan kita paling klasik, Ustaz, kalau enggak dengan riba, kapan saya punya rumah? Kapan kayak dapat modal? Begitu kan asal klasik Anda kan ya? Klasik banget, itu bukan klasik lagi, itu klasik banget. Allah Ustaz. Apakah pedagang yang kaya itu mereka memulai usahanya dengan cara riba? Tunjukkan kepada saya siapa yang pedagang mulai usahanya dengan cara riba dan sukses menjadi pedagang yang kaya raya dari masa ke masa. Ada? Tunjukkan. Karena tidak mungkin dia kaya, pasti banknya kaya lebih dulu daripada dia. Yang dia hancur karena dia menentang sunnah kauniyah. Allah mengatakan yamhaq, Allah hancurkan. Yamhaqullah riba, Allah hancurkan kata Allah. Lalu bagaimana Anda kaya? Oh Ustaz, sifatnya riba tapi uangnya banyak, ininya rumahnya ada, ininya mobil dan segala macam. Baik. Tanyakan kepada dia, mungkin yang Anda lihat tersebut secara materi berlebih dari yang lain. Tapi tanyakan kepada dia, bagaimana perasaan Anda semenjak terlibat riba? Sering testimoni dari beberapa orang-orang yang terlibat dengan riba ini. Ada yang testimoni, Ustaz, saya selama bekerja di lembaga riba itu, setiap hari saya harus makan obat sakit kepala. Semua jenis obat sakit kepala sudah saya makan. Sampai suatu saat Allah memberikan hidayah kepada saya, jangan-jangan gara-gara karena kerja di bank riba ini, saya berhenti. Per hari itu sampai hari ini kepala saya tidak pernah sakit. Saya katakan, betul Anda. Walaupun tidak Anda katakan itu, Allah sudah mengatakan itu.
alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Sesungguhnya orang-orang yang makan riba itu mereka berdiri bagaikan orang berdiri kesurupan. Orang berdiri kesurupan, apa yang sakit? Kepalanya kan? Kesurupan apanya sakit? Kepala sakit atau tidak? Iya, yang pernah kesurupan ngaku dia tuh, ya katanya. Sakit setelahnya ya akhi. Itu sakit fisik. Belum lagi sakit mentalnya dan seterusnya. Allah Ta'ala. Nah, Ustaz. Lagi pertanyaan langsung bagi yang mengalami kasus. Nah, silakan. Enggak, Pak. Nama, asal dan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safri, berasal dari Padang, Sumatera Barat. Saya pedagang pasar baru, Pak. Yang saya mau tanyakan, kalau kita udah terlibat riba, tadi solusinya Pak Ustadz, tutupin modal pinjaman riba. Sementara Kenapa kurang jelas kenapa? Solusinya apa tadi? tadi kalau nggak salah saya dengar dari Pak Ustadz, kalau kita udah terlibat riba utang, kita tutupin modal, Tutupi sisa utang. Sisa utang tutupin sebesar yang kita pinjam. Nah nanti bunganya jangan dibayar kan? Jangan dibayar. Jangan betul. dibayar. Jangan bayar. Biarin kolektor datang sekalipun kan gitu. Kalau dia datang, dakwahi dia. Oh gitu ya, oke. Nah yang mau saya tanyakan, kalau kita belum punya modal untuk menutupin utang, nah bagaimana solusinya Ustadz? Jual barang. Contoh, Anda. kita punya utang 100 juta. Hah? Kita cuma bisa cicil 5 tahun. Tapi untuk menutupin 100 juta, untuk hari ini, kita nggak sanggup. Sebentar. Ada aset yang 100 juta Anda punya? Oh belum. Rumah punya? Oh, jaminan. Belum. Rumah? Buat nggak punya rumah? Belum. Masa nggak punya rumah dapat pinjaman? Oh biasanya kan jaminan gitu tak. Ya rumah dijaminkan. Kita beli rumah. Rumah ke rumah Anda ini kan ya? Ya. Ya bilang ke dia jual rumahnya, saya nggak bayar hutangnya. Sisa dari hutang saya kembaliin. Mau nggak dia? Oh gitu. Saya pikir dulu tak. Belum siap. Pikir dulu tak. Insya Allah gitu. Tapi saya pikir. Allah ibarik fikum. Insyaallah. Kafana khairakum. Ya gitu aja tak. Ya. Itu diantaranya. Itu solusi akhir. Kalau ada teman yang mau minjamkan uang tanpa riba, tutup tadi, bayar dengan teman nyicil. Oh gitu tak. Nah. Atau Ustadz pinjamin saya uang, saya tutupin mata atau bisa jadi gitu kan, gitu. Atau Ustadz saya pinjamkan saya uang, Ya saya tutupin utang gitu. berapa tangan tuh? Nanti di belakang nanti tenang. Nanti kita ngobrol. Tak. Terima kasih tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, di Ahwat sudah ada Pak? Ahwat? Ya. Ahwat dulu, ada yang mau bertanya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama, pekerjaan Ibu dan asal dari mana? Nama Ibu Else dari Cikadut, pekerjaan ibu rumah tangga. Nah, silakan Ibu. Saya mau tanya Pak Ustadz, saya kebetulan punya usaha baru di rumah ya, jual air minum. Tapi airnya dari sumur pribadi di rumah, terus saya olah melalui mesin, dan dikemas dalam galon. Itu hukumnya apa Pak, menjual airnya Pak? Boleh. Itu yang nomor 1. Terus nomor 2, saya ikut juga usaha travel Pak, menjual paket umroh. Yang dijual itu paket cash, tetapi ada waktu keberangkatan jamaah itu ada tenggang waktu Pak, misalnya 1 tahun, sedangkan uang yang udah disetor itu cash. Itu hukumnya apa Pak? Apakah boleh atau tidak? Sebentar, yang nyetor itu tahu dia berangkat setahun lagi? Iya tahu Pak. Jadi dia misalnya berangkat tahun 2016 Desember dan dia setor uangnya Desember 2015. Itu gimana Pak? Harganya sama atau lebih murah? Sama Pak, nggak ada penambahan dan pengurangan. Mau dia dibodohin? Ya. Kalau dia mau terserah, nggak ada masalah. Iya. Biasanya uang cash di depan berangkat setahun lagi lebih murah. Iya. Biasanya begitu.
Kalau nanti berangkat dulu bayar setahun lagi lebih mahal. Iya kan? Ini Anda beli enggak, Pak. sebentar Ibu, Anda beli rumah, uang cash di depan, rumah setahun lagi jadi, lebih murah atau sama aja? Lebih murah. Kalau Anda beli rumah, rumah udah jadi, pelunasannya setahun lagi, lebih murah atau lebih mahal? Lebih mahal. Maka ini mahal cash di awal setahun. Ini orangnya yang Ibu membayar tadi itu sehat Ibu. Iya, iya Pak. Tapi kan kalau dilihat Pak, Sampaikan kepada dia. Ini sebetulnya Anda rugi, tapi kalau mau rugi nggak apa-apa, store aja nggak masalah. hah? Kayaknya nggak rugi deh Pak. Rugi dia Ibu. Setahun lagi dia mau berangkat cash Ya. per hari ini, padahal dia bisa berangkat hari ini. Rugi atau tidak? Rugi. Uang setahun dia putar bisa mungkin keuntungan 3 kali lipat dari uang yang tadi. Andai nilainya umpamanya 20 juta, kemungkinan dalam setahun dia bisa dapat 60 juta. Juga mungkin nol. Habis 20 jutanya. Jelas Ibu? Iya, iya. tapi tapi kalau mata uang nih Pak, kalau pengaruh dari dolar kan biro travel semuanya pada naik Pak. Kita Kenapa kan Ibu? ya Kenapa Ibu? kan kalau misalnya nih Pak, kita nunggu 1 tahun 15.500.000. Apakah tahun depan kita masih bisa dapat yang 15.500.000 gitu Pak? Mungkin bisa 15 juta, mungkin bisa 10 juta. Mungkin bisa 20 juta juga, iya atau tidak? Itu tergantung negara Ibu. Kalau mata uangnya menguat, mungkin 10 juta. Karena mereka beli tiket, beli penyewa semua dengan dolar kan. Kalau mata uangnya melemah, bisa jadi 20 juta setelah itu. Sudah? Jadi gimana Pak? Harus berkata jujur gitu ya? Iya, sampaikan kepada dia. Udah ngapain kamu lunasin sekarang, nanti aja. Oh enggak, saya enggak. Biasanya dia khawatir nanti uangnya kepakai segala macam. Ya udah tabungan yang mendapatkan keuntungan. Yang halal yang saya maksud. Jelas? Iya Pak. Yang pertama gimana Pak? Pertama. Boleh. Nah, kita kembalikan ke grup Ikhwan. Silakan Bapak-bapak. Itu yang pakai kacamata tadi ngangkat dulu. Silakan Fadal. Mic sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih jazakumullah buat panitia yang telah memberi kesempatan. Selama ini saya lihat Ustadz hanya di radio, dengar di radio, lihat di TV dan di YouTube. Sekarang alhamdulillah ketemu dengan Ustadz. Masya Allah. Udah lebih menakutkan ya. Hanya untuk meyakinkan Karena Ustadz. langsung tahu ribanya tadi. Betul Ustadz. Selama ini saya Nama dulu Syekh. Oh, iya, Nama, asal dan pekerjaan apa? nama Arya, asal dari Gede Bage Bandung, pekerjaan karyawan di salah satu perusahaan telekomunikasi. Beberapa bulan belakangan, mungkin 1 tahun ya, 1 tahun ini saya termotivasi untuk mencari kebenaran ini karena kebenaran dilarangnya riba karena kebetulan keluarga udah puluhan tahun meminjam uang kepada bank, Ustadz. Dan kebetulan seiring berjalannya waktu karena di lingkungan saya mungkin mindsetnya mengambil pendapat yang membolehkan waktu itu. Bolehkan apa? Riba. Bolehkan riba. Minjam bank. Saya juga gak tahu gitu Ustadz. Ada pendapat yang bolehkan? Betul. Perkembangannya seperti itu dan saya terus mencari dan termasuk mendengar kajian-kajian Ustadz. Kenapa saya termotivasi? Karena saya sangat mencintai keluarga saya dan saya dekat dengan salah satu kakak saya karena kakak saya banyak dan kakak saya ini baru saja beberapa tahun lalu mengajukan KPR dan diterima yang lumayan besar nilainya Ustadz. Yang ingin saya tanyakan bagaimana cara meyakinkan sekarang juga mereka udah mulai ini dan mereka bertanya bagaimana dong kalau
Sekarang solusinya bagaimana? Kita kan udah mengambil KPR gitu dengan nilai yang cukup besar gitu kan. Sehingga kita harus bertobat dan berusaha melunasinya. Tapi dalam perjalanan untuk melunasinya bagaimana dosa kita gitu Ustaz. Karena nggak sebentar juga waktu untuk untuk melunasi itu gitu Ustaz. Dan mungkin keluarga saya belum termotivasi kuat untuk melepaskan riba. Dan kalau boleh saya mau share salah satu kakak saya yang sudah alhamdulillah meyakini riba itu bahayanya besar sekali gitu kan. Sebelum beliau berangkat ke Amerika untuk bekerja, beliau sudah kuat dan istrinya itu kakak ipar saya mendesak untuk mengajukan kredit mobil gitu Ustaz, untuk mengganti mobil gitu kan. Tapi kakak saya berusaha sekuat tenaga nggak mau gitu kan, setiap hari, setiap malam kakak ipar saya terus memujuk kakak saya untuk udahlah kalau belum ada uangnya mending kredit aja gitu kan. Tapi akhirnya alhamdulillah dengan tekad gitu kan, 2 hari setelah itu mertua kakak saya itu menawarkan mobilnya yang lebih bagus untuk dibeli oleh kakak saya, tetapi gak usah lunas gitu kan, gak usah sesuai harganya, hanya setengahnya gitu kan, dan setengahnya itu bisa dilunasi kapan kita punya uang. Dan itu alhamdulillah mungkin jalannya untuk terlepas dari riba. Jazakallah. Terima kasih atas masukannya. Ada lagi yang lain? Itu nggak bertanya kan? Dia nggak bertanya, ada yang lain? Lebih Ada pertanyaan dia mengatakan solusinya kakaknya. mungkin dapat gini dari Ustaz, mertua. problem banyak teman-teman nih yang udah terlibat Ini riba. pertanyaan dari antum. Bukan, maksudnya Saya nggak mau jawab. Saya bukan. serta aja. Maksudnya Ana berusaha mengakomodir teman-teman yang udah terlibat riba. Ini solusinya udah istilahnya Ana nih udah ngutang gitu loh sama bank. Terus kalau langsung lunasin duitnya nggak ada gitu loh. Itu gimana Ustaz? Betul Ustaz. Bagaimana dengan dosa kita selama kita mencari untuk melunasi itu, dan mungkin ada Sebentar, kiat-kiat. pertanyaan Anda tidak sesuai dengan pernyataan yang panjang lebar tadi. Enggak, yang Oh, tadi kedua kan itu nggak ada ribanya. yang pertama Ustaz. Yang kedua itu Yang pertama apa? Yang pertama itu kakak saya yang yang satunya lagi gitu kan. Satu Sekarang lagi pertanyaan lain ini berarti. yang pertama. Oke. Tadi nggak itu. Oke. 6. Bagaimana cara dosa kita gitu kan? Apakah dosa kita terus menumpuk sementara kita udah sadar gitu kan, tetapi kita belum mampu untuk terlepas dari riba, harta kita terbatas, dan satu lagi bagaimana mungkin ada step-step atau kiat-kiat Berarti untuk 2 meyakinkan. pertanyaan sekarang ini. Betul Ustaz. Tapi kasusnya sama gitu Ustaz. Step-step. Satu aja cukup dulu kali ya. Oke. 6. Memang dosa riba tadi tidak akan diterima oleh Allah sebelum Anda bertobat. Dan bertobatnya karena berkaitan dengan hak manusia, maka Anda bayarkan pokok hutangnya. Sehingga Allah pun mengatakan, la tazlimu wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimu wa la tuzlamun. Jika kalian bertobat, maka bayar pokok hutangnya saja. Jelas? Ribanya jangan bayar, bunga jangan bayar. Tapi pokok hutangnya bayar sehingga kalian tidak menzalimi dia. Memang dia telah berlaku riba. Lalu karena kamu berlaku riba, enggak saya bayar. Tidak, berarti Anda menzalimi dia. Dan Anda juga tidak dizalimi dengan cara Anda bayar bunga ribanya. Cukup. Nah, satu lagi Iwan. Ya, silakan Pak, silakan. Iya. Nama, asal, dan pekerjaan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Dede Pak, dari Bandung, dagang di lantai 3 Pak. Masya Allah. Baik Pak, tadi dikatakan bahwa kalau kita pegang uang 10 juta, 20 tahun yang lalu, lantas saya simpan di bawah kasur, nilainya pasti turun. Kenapa turun? Tadi disampaikan karena inflasi. Dan kenapa inflasi? Karena ada sistem riba ya Pak ya. Terus permasalahannya sekarang, kalau uang itu dulu saya belikan tanah Pak.
ya. Dan ternyata sekarang tanahnya itu naik. Bisa naik bisa turun, tergantung untuk beli di mana. Ya. Kalau beli tempatnya. Kalau seandainya tanah itu naik, Pak, Ah, ya tanah itu naik. Dan kenyataannya memang pasti naik, Pak. Seringkali naik, Pak. Itu tanah itu. Kalau sering beli- kali, tapi pasti naik sering kali bagaimana? taruhlah naik saya. Karena pengalaman saya beli tanah itu naik harganya, Pak. Ya. Iya, Artinya tapi- kasus pertama saya dirugikan karena saya terjolimi oleh sistem riba. Tapi kasus kedua saya beli tanah dijual naik. Kalau saya jual saya dapat untung. Apakah itu hukumnya haram atau halal, Pak? Itu aja Pak menurut saya. Karena saya juga tanah naik karena ada faktor inflasi juga Pak. Karena barang-barang juga ikut naik. Jadi itu aja Pak mungkin perbandingannya. Kira-kira Bapak bisa menjelaskan kasus yang pertama dengan kasus yang kedua Pak. Terima kasih Pak. Ya. Allah mengatakan, bukan saya menjelaskan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Terjawab sudah? Baik, terima kasih Pak menjelaskan. Allah barik fiik. Nah, kita ke kertas pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustadz, minta tolong rincikan jenis-jenis yang termasuk riba dengan contohnya ya Ustadz, biar jelas dipahaminya. Di buku ada 12 bentuk riba kontemporer, kurang lebih. Coba bacain daftar isinya. Aplikasi riba kontemporer apa aja? Daftar isi aja bacain apa. Nah Ustadz, di sini di buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, yang saya pegang ini cetakan terbaru yang sudah termasuk di dalamnya permasalahan BPJS dengan hedging. Di sini beliau Ustadz Erwandi menyebutkan berbagai macam jenis riba. Ada riba dain, seperti contohnya di sini bunga bank, lalu beliau menyebutkan hukum bunga bank, lalu berkaitan dengan jual beli kredit. Banyak Ustadz? Banyak banget, bukan banyak banget. Udah. Jadi silahkan bagi yang bertanya ini nggak tahu Ahwan atau Ihwat Gak mesti silakan. beli, pinjam juga Nggak, bisa. pinjam. buku yang teman. Nggak mesti beli bukunya, artinya intinya silahkan dibaca pinjam, buku. di kopi nggak masalah. Ini hak cipta milik saya, terserah Anda mau ngopi. Betul. Yang saya sampaikan kan boleh. Yang di buku ini nggak boleh emang. Yang di buku ini nggak boleh Anda kopi, tapi yang saya sampaikan boleh. Berarti perkataan saya menasakh yang ada di buku, nggak ada masalah. Haknya hak saya kok, bukan hak penerbit. Bukan bukunya yang dikopi gitu Ustadz. Boleh di kopi, silahkan. Tapi lebih mahal Anda ngopi daripada beli. Nah Ustadz. Nah, ini berkait pertanyaan keduanya, berkaitan lagi-lagi solusi Ustadz. Apabila sudah terlanjur pinjam, di sini masalah kredit pembelian rumah, kemudian solusinya bagaimana Ustadz? Jual rumahnya atau gimana Ustadz? Ya, betul. Bantuin ya. Nah, jadi yang bagi yang bertanya, jual rumahnya terus uangnya di mana? Gak mungkin uangnya jual rumah habis itu nikah lagi. Rugi lagi, dia riba masih ada. Jual rumahnya tetap utang ribanya, udah. Nah, Ustadz, nah. Jangan bayar bunganya. Hah? Tapi kalau Anda takut dengan debt collector, apa boleh buat? Jadi kalau Anda berani menghadapi debt collectornya, gampang hadapi debt collector kan ya. Ada salah ikhwan yang dia berhadapan dengan debt collector, saya nggak masalah, datang. Ketika dia datang, saya kasih makan, saya kasih minum. Datang masuk waktu sholat, saya aja ada sholat jamaah ke masjid. Masih mau diminta utang. Karena dia sebagai pembantu riba. Baik, ala kulli hal. Tapi kalau Anda khawatir akan mengancam diri Anda, keluarga Anda ditindas dia tidak berani melakukan tindakan fisik. Karena dia takut dengan polisi. Ala kulli hal, mana yang baiklah cara menghindarikan diri dari tersebut. Tapi yang pokok utang Anda wajib Anda bayar. Yang bunganya jangan pernah Anda bayar. Karena ini dia yang riba. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya kita kepada Ahwat dulu. Silahkan, ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz. Nama ibu, nama asal Ummu dan Salman. pekerjaan. Ummu Salman dari Bandung. Mau tanya Ustadz, apa hukumnya budidaya bunga hias? Hukumnya budidaya hias, bunga hias.
Tanaman hias. Iya, tanaman hias. Dibudidayakan? Bunganya iya. Lalu dijual atau dibudidayakan aja? Dibudidayakan terus dijual. Menjualnya ditanyakan atau budidayanya? Menjualnya. Boleh, halal. Iya, syukran Ustaz. Wabillahi taufik, Ibu. Nah, ibu-ibu. Nah, karena pertanyaan tadi pendek, kita kasih kesempatan lagi ke ibu-ibu. Ibu-ibu satu lagi silakan. Ada lagi? Nggak ada? Oke. Ke Ikhwan berarti. Itu nah, Ada Pak, Ustaz, silakan. ada Yang satu belakang. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya silakan Ibu. Nurul Hanifah. Tanya. Sambil nunggu, silakan Ibu. Nah, sambil nunggu mic di Ahwat dibereskan dengan panitia, kepada bapak-bapak dulu, silakan Pak, yang peci hitam ya, silakan. Fadol Pak. Mic tolong. Silakan Pak, nama, asal dan pekerjaannya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Pak. Masya Allah. Nama saya Muhammad Rojali. Saya pedagang di Pasar Baru, lantai D2. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah Pak Ustadz, udah 1 tahun saya berhenti berhubungan dengan bank konvensional. Alhamdulillah. Ya. Cuma begini Pak Ustadz, Ya. saya punya tabungan Ya. di bank konvensional. Sedangkan tabungan tersebut ada nilai tambah yaitu bunga gitu. Ya. Lalu saya khawatir. Kebetulan di bank konvensional tersebut saya ada 2 rekening. Ya. Yang pertama rekening tahapan dan yang kedua rekening koran. Dua-duanya ada pertambahan? Tidak. Kalau yang rekening koran bahkan ada potongan. Itu aja buka, yang satu lagi tutup. Iya. Saya pindahkan ke rekening koran gitu. Apakah ada unsur riba di situ? Kan tidak ada pertambahan. Nah, cuma kalau seandainya terjadi backlist Terjadi apa? dari rekening koran tersebut, Terjadi apa tadi Pak? backlist. Kebetulan dana saya Itu lagi mengeluarkan kosong. giro lebih dari Tabungan saya saldo. pindahkan rekening koran gitu. Dari rekening koran tadi sehingga di blacklist. Tidak, seandainya gitu. Seandainya nanti lagi lihat. Oh gitu. Sekarang selamat dari riba udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua, Ya. mengenai Arab Saudi, Madinah, Mekah, Riyadh, apakah ada bank konvensional? Itu yang saya tanyakan. Ada. Ada. Berarti Arab Saudi, Madinah, Mekah tidak semua salaf ya? Tidak semua. Manhab salaf. Ya, bukan ke Abu Jahal dari Mekah. Yahudi dari Madinah. Khazraj dan Aus. Apakah banyak Madinah, Mekah, Riyadh, bank konvensional? Atau jual beli secara kredit? Itu saja. Terima kasih. Pertanyaannya apa ini? Ada atau tidak gitu? Tolong diperjelas gitu. Ada. Ada atau tidak? Ada. Ada. Oh gitu. Ya udah. Ya akhi, dalam beribadah kepada Allah, jangan pernah lihat Arab Saudi atau Mesir atau Yaman sehingga jadi contoh Anda, bukan. Yang Anda lihat syariat Allah. Berapa banyak kezaliman di sana ada. Tenaga-tenaga kerja wanita di sana diperlakukan seperti budak. Apakah ada agama yang mengakui ini? Tidak ada.
Apakah karena Islam itu tidak? Itu bukan karena Islamnya, karena kejahilian merekanya itu. Dan ini ada di mana-mana. Jelas. Jadi bukan dalil karena Arab Saudi ada ini jadi halal. Oh enggak. Kalau Anda halalkan yang tadi, berarti Anda halalkan juga wanita TKW yang datang ke sana yang diperlakukan tidak manusiawi. Tidak halal. Lalu bagaimana tindakan negara tersebut? Para ulamanya menghimbau untuk tidak melakukannya. Dan bahkan menghimbau kerajaan untuk menutup yang riba. Tetapi tidak mampu juga. Ala kulli hal, bukan sebuah jaminan perbuatan dari sebuah negara, sebuah kota menjadi dalil dalam syariat. Tidak ada dalil dalam syariat Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Allah haramkan haram. Walaupun semua orang Saudi melakukannya, tidak akan menjadi halal dia. Jelas. Ibu-ibu, mic-nya sudah? Ya Ustadz, Silakan. mau bertanya tentang Nurul Hanifah, mahasiswa. Apa? Masya Allah. Ustadz mau bertanya tentang hukum jual beli dengan akad pemesanan. Misalnya, Fulan bisnis souvenir. Nah, si Fulan ini menawarkan dagangannya dengan membuat sampel souvenirnya. Jika calon pembeli cocok, Fulan baru memesankan souvenirnya ke pabrik dalam jumlah besar. Jadi di sini Fulan hanya modal sampai sampel souvenir aja. Untuk pemesanan souvenir ke pabrik, Fulan membayar dengan uang DP calon pembeli 60% dan uang sendiri 40%. Apakah jual beli yang kayak gini diperbolehkan? Gimana moderator? Coba ulangi. Ibu tadi udah ngirim pertanyaan ya Bu ya? Udah. Nah, Ustadz mau bertanya tentang hukum jual beli dengan akad pemesanan. Misalnya Fulan bisnis souvenir, si Fulan ini menawarkan dagangannya dengan membuat sampel souvenir tersebut. Jika calon pembelinya cocok, Fulan baru memesankannya dalam jumlah yang besar. Jadi di sini Fulan hanya modal sampel souvenir saja untuk pemesanan. Modal apa? Hanya modal apa? Ya, jadi sampel saja gitu. Display gitu mungkin Ustadz maksudnya di sini. Jadi di sini Fulan hanya modal sampel souvenir saja untuk pemesanan souvenir ke pabrik. Fulan membayarnya dengan uang DP calon pembeli 60% dan uangnya sendiri 40%. Bagaimana jual beli yang demikian? Apa diperbolehkan? Betul Ibu? Pertanyaannya itu? Iya. Nah, silakan Ustaz. Boleh. Ada yang lain? Ini namanya istisna, ini namanya. Dinamakan dengan istisna, minta dibuatkan. Walaupun barang belum milik dia atau belum ada bahkan. Bukankah ini banyak dalam kehidupan sehari-hari Anda? Iya atau tidak? Ya udah terjawab ya. Buktinya, Anda beli nasi goreng, sudah ada kan nasi goreng atau belum? Belum, tapi sudah. Boleh atau tidak ini? Boleh, namanya istisna. Jadi dengan pesan untuk dibuatkan. Di sini gabungan barang dan jasa, boleh bayar dulu, boleh bayar belakang, tidak ada masalah. Nah, kita lanjutkan, Bapak-bapak. Masya Allah. Ulang. Turun lagi tangannya Pak, turun lagi. Bismillah. Silakan. Fadol Syekh. Mike. Assalamualaikum. Bismillah. Nama saya Widi dari Bandung, pekerjaan supir truk. Pertanyaan saya di desa kami, Bapak Kepala Desa memungut uang dari rakyatnya sebesar Rp100 seminggu. Uang itu digunakan untuk pinjam-meminjam bagi yang membutuhkan, untuk fakir miskin. Nah, dari hasil dari pinjaman itu, apabila ada orang yang meminjam terus telat membayar, dikenakan denda. Untuk infak, dendanya itu untuk dikembalikan untuk infak lah. Nah, pertanyaan apakah hal ini dibolehkan? Untuk infak maksudnya dikembalikan kepada pemilik uang atau untuk kemaslahatan umum?
dikembalikan dan untuk yang lainnya juga seperti Dianggap laba, keuntungan begitu kan? Ya kalau lambat bayar. Kepala desa ini Ya kepala atau desa. kepala riba? Mungkin kan tujuannya baik ya. Tujuannya baik. Bukankah tujuan tukang riba juga baik, membantu Anda? Dan tujuan laki-laki berzina dengan wanita tujuannya baik, membantu wanita ini daripada kesepian. Allahumma musta'an. Wallahi turkan. Riba ya udah. Riba. Taubat suruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz. Kalau memang itu riba terus kalau kita diminta gimana, Ustaz? Kalau Diminta apaan tuh? ya sama petugas itu ya kan? Jangan Itu bayar. 1 minggu itu cuma 100 tapi Jangan bayar. jangan bayar. Bisa? Insya Allah. Ustaz. Bisa. Ya. Kalau dia menuntut juga, ajukan ke BM berwenang. Karena secara undang-undang boleh kepala desa memungut iuran dari masyarakatnya. Bisa. Gimana? Ada undang-undang yang membolehkan kepala desa memungut dari warganya? Hah? Tidak ada. Syukron. Laporan KPK katanya. Nah, kita lanjut ke kertas pertanyaan. Pertanyaannya di sini Ustadz, kenapa saudara Islam? Oh ya, kenapa? Mungkin maksudnya di sini para sahabat di zaman Rasulullah SAW sukses. Kenapa pengusaha Muslim di zaman sekarang kalah sukses dengan yang non Muslim? Apa yang salah menurut kajian ilmu agama? Jadi di masa dahulu Kajian sukses apa kajian agama? kajian ilmu agama. Jadi gini Ustadz. Jadi di zaman Rasulullah SAW para sahabat itu kan sukses gitu Ustadz. Artinya dari segi penghasilan tanpa riba mereka Enggak sukses. juga dibandingin dengan pengusaha Yahudi, enggak juga. Nah. Jadi ini jawabannya gimana Ustadz? Udah terjawab sudah. Salah Terus? pertanyaannya. Pertanyaannya salah. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berhutang kepada Yahudi? Perang, pinjam perisai Yahudi, pinjam pedang Yahudi. Berhutang untuk kebutuhan hidup juga kepada Yahudi. Menunjukkan apa itu? Mereka Yahudi berarti orang sukses. Terus, pertanyaannya salah. Pertanyaan yang salah ya Ustaz. Nah. Oke, ke Bapak-bapak berarti, silakan. Lagi. Ulang Pak, maaf. Ulang. Silakan. Syekh yang di luar. Adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Akram dari GBA. Siapa nama antum? Abu Akram. Abu Akram. Yang dipertanyakan sekarang kan transaksi tidak bisa lepas dari rekening bank konvensional ya. Enggak. Transaksi zaman sekarang maksudnya. Tidak. Oh, tidak. Anda menyatakan transaksi zaman sekarang tidak terlepas dari bank konvensional, begitu kan ya? Saya katakan tidak. Ya, mungkin, apakah orang jual beli cabai di pasar pakai transaksi konvensional, pakai bank? Ya, mungkin salah pertanyaan. Hah? Pertanyaannya salah. Pernyataannya Ya, salah salah. pertanyaannya. Mungkin langsung ke pertanyaan saja. Pertanyaan lain. Ini bagaimana hukumnya tentang memakai transaksi lewat bank konvensional? Tapi di buku bank tersebut tidak dipakai untuk menabung, hanya sekadar melewat saja. Tapi pas melihat, maksudnya apa ini? Realnya bagaimana? Anda beli barang pakai bank konvensional misalnya gitu? ada yang memesan barang ke saya, dia nanyain banknya pakai bank konvensional. Kebetulan saya ada misalnya bank konvensional waktu dulu. Yang salah Anda, kenapa ada bank konvensional? Ya, ini coba Anda bilang, ada bank syariah, pakai bank konvensional dia kirim. Ya, dia menanyakannya meminta untuk bank yang sama supaya tidak ada biaya gitu. Jangan mau. Dia mau barang, mau jasa, atau Anda mau riba? Jadi yang rekening yang sekarang harus ditutup atau gimana? Masya Allah, Allahu Akbar.
Ya itu. Itu keputusan yang terbaik. Ya terima kasih Sukron. Assalamualaikum. Allah barik fikum. Selesai. Dari Ahwat satu orang. Ahwat dulu Pak sebentar. Ahwat silakan. Ibu-ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan, saya Ana Wiwi dari Jakarta. Suami Ana sejak kami menikah kerja di bank konvensional. Insya Allah per 1 Oktober nanti beliau sudah resign. Alhamdulillah, sujud syukur Ibu. Sudah? Yang mau Ana tanyakan, sejak kami menikah kami kan sudah bisa membeli aset, ada rumah, kendaraan, dan sedikit tabungan. Selain dari gaji suami Ana, alhamdulillah ada pemberian juga dari orang tua Ana, dan Ana juga ada usaha kecil-kecilan jahit, menjahit. Yang mau Ana tanyakan, bagaimana status aset yang kami punya ini? Apakah yang punya ibu tidak ada hubungan dengan suami? Berarti aset ditanyakan aset suami kan ya? Yang dari hasil upah kerja di bank riba itu kan ya? Iya, jadi ya. Yang untuk kebutuhan, bisa nggak ibu hidup dengan suami bila semua aset yang dimiliki suami dari bank riba tadi dikeluarkan? Bisa atau tidak? Jawab dulu, bisa atau tidak? Insya Allah. Alhamdulillah. Maka jual seluruh aset yang didapatkan suami dari bank konvensional tadi, berikan kepada fakir miskin, katakan kepada suami, sekarang saya yang menafkahi kamu dengan harta yang halal. Dulu kamu menafkahi kita dengan harta yang haram, sekarang saya nafkahi kamu dengan harta yang halal. Kira-kira suami jadi sayang pada ibu atau tidak? Insya Allah. Gak bakal dia kawin lagi kalau gitu insya Allah. Udah hutang budi dunia akhirat dia apa lagi? Fadal. Syukron Ustaz. Allah barik fiik, senang Masya Allah ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, kepada bapak-bapak, silakan. Ya, iya antum yang pakai yang belakang, Iya bapak. Ya, diri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Dadang, kerja di Jakarta di yayasan. Masya Allah. Yang ingin saya tanyakan untuk kemudahan umat gitu Ustaz. Untuk? Bahwasannya kita didominasi oleh bank konvensional dan semuanya menganut riba, sementara masyarakat kita umumnya muslim dan banyak yang terjebak di sana. Sementara juga banyak bank yang mendeklarasikan dirinya sebagai bank syariah, tapi kesyariahannya masih dipertanyakan. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi itu? Syukran. Allah barik fiik. Bagaimana cara solusinya bagaimana begitu maksudnya kali ya? Bank yang ada bank riba. Ada bank syariah tapi tidak semua transaksi bisa dilakukan seperti bank riba tadi. Bagaimana cara menghadapinya begitu kan ya? Ya, ini PR bersama, masing-masing jawab sendiri. Gak bisa saya jawab sendiri kan? Masing-masing Anda nasabah di bank konven, kalau Anda masih terus melakukan transaksi riba dengan mereka, gak bakal selesai juga. Anda sebagai pengusaha masih menggunakan rekening mereka, untuk apa saya jawab juga. Tapi bila Anda semuanya berhenti dari bank riba tersebut, masih adakah mereka lagi? Tidak. Maka jawabannya ada pada semua Anda. Semoga Allah memberikan taufik kepada manusia seluruhnya meninggalkan riba. Sebentar. Oke, berarti Ikhwan lagi. Assalamualaikum Ustaz.
Ntar dulu Ibu, Ikhwan dulu Ibu, sebentar. Ini beliau dari tadi ngangkat terus. Iya, beliau. silakan. Ustadz yang nunjuk soalnya, silakan Ustadz. Belum diizinin, belum udah ngangkat. Silakan Pak. Nama, asal dan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Bakhtiar dari Bekasi Timur. Siapa nama antum? Bakhtiar. Ah masa? Yakin Bakhtiar namanya? Nah. Fadal. Beberapa saat yang lalu Ana pernah tanya jawab juga atau diskusi juga bertanya kepada Ustadz kami. Masya Allah. Di Rawalumbu Ustadz pernah. Siapa namanya? Di Rawalumbu Ana pernah bertanya sama Ustadz tentang. Di Rawalumbu sudah bertanya? Nah, sekarang di Bandung jangan bertanya lagi antum? Bukan, artinya bahwa saya itu latar belakangnya adalah ex mantan pegawai bank. Bank riba gitu maksudnya. Dan alhamdulillah, bukan alhamdulillah sebenarnya bahwa saya expert di dalam bank karena Ana cukup lama dari seluruh sektor saya pernah ikut sampai kepala bagian. Jadi kemudian saya baca kitab dari Dr. Arifin Badri bahwa kondisi bank syariah kesimpulannya hanya sebagai ganti baju daripada ganti nama daripada bank konvensional dengan syariah. Beberapa contoh bisa saya buktikan, tetapi yang jelas regulasi sistem international banking settlement yang diadopt oleh para bankers, oleh seluruh komunitas perbankan ini adalah mengadop kepada regulasi kufar Yahudi, sehingga untuk bank konven. Untuk bank konven, kemudian jatuh kepada bank sentral yang ada di negara masing-masing sebagai pengelola dan sebagai pengawas seluruh perbankan yang ada di Indonesia adalah bank sentral. Di mana pernah dikemukakan bahwa jika di dalam ceret itu keluarnya isinya kopi, dia akan keluar hitam. Kalau dia isinya air putih, keluarnya putih. Di mana di Bank Indonesia itu, bank sentral itu tidak ada, hanya ada penamaan saja yang berupa syariah. Tetapi dalam prakteknya tetap aja dia memberikan reward berupa tambahan ziyadah. Jadi kesimpulannya bahwa saya pernah riset, pernah lihat di satu bank syariah yang mengatakan paling syariah. Ternyata pada saat saya bilang saya mau naruh uang 100 juta, kapan antum memberikan bagi hasil? Dia bilang, tunggu dulu Pak, di sini lagi banyak nih uang. Tapi sebulan kemudian saya dapat bagi hasil, berarti dusta dia. Belum diapa-apain uang saya udah dapat bunga. Itu namanya bank syariah, yang paling syariah di Indonesia. Jadi kalau menurut saya, selama regulasi di negara kita masih menginduk kepada banking international settlement, itu belum ada bank syariah yang murni. Kecuali, jadi pada saat bank ini kekurangan dana, dia akan tarik, dia akan call ke Bank Indonesia akan mengeluarkan sertifikat Bank Indonesia, dikenakan bunga. Tapi namanya bahasa Arab, di Arab-Arabin. Gitu. Saya kebetulan punya teman yang masih aktif di treasury-nya salah satu bank konvensional yang paling besar, mengatakan demikian. Saya tanya ke bank syariah, kalau antum kekurangan uang, minta kepada kantor pusat antum, dikenain apa? Dikenain bunga antar kantor, ziyadah lagi. Jadi kesimpulannya bank syariah ini seperti bank syariah, ada bank syariah yang berafiliasi dengan Malaysia. Itu saya pernah mau transfer ke anak saya di Al Irsyad, kemudian kode banknya mana ini? Kok bank Pulan Syariah? Tapi ternyata pakai kode bank induknya, tapi dia mengatakan syariah. Jadi sebenarnya syariah itu hanya sebagai nilai jual kepada masyarakat mukmin, kepada masyarakat muslim agar berbank dengan mereka, tetapi pada dasarnya bank itu masih melakukan perbuatan-perbuatan riba. Begitu Pak Ustadz. Jadi kalau Pak Ustadz mengarahkan kepada ini bank konvensional, tapi ini bank syariah. Kalau kita masuk ke dalamnya tidak ada syariah di dalamnya, hanya bajunya dan nama-namanya saja Ustadz. Sebagaimana kalau kita baca di kitabnya Dr. Arifin tentang riba, bank syariah itu hanya sekedar ganti baju. Itu Ustadz. Jadi sebenarnya
apa namanya, yang seperti Bapak yang bertanya tadi, susah solusinya kecuali kita sama sekali terlepas dari kedua bank itu, bank konvensional dan bank syariah. Itu mungkin hanya sekedar bagi pengalaman, Ustaz. Insya Allah bagi jemaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum Ustadz. Sebentar Ibu, sebentar, sabar. Saya serahkan dulu kepada Iwan, tapi pedagang pasar baru berdiri, pedagang pasar baru berdiri yang mau bertanya. Silakan Bapak maju ke depan. Kasih mic ke beliau. Siapa lagi? Satu lagi, pedagang pasar baru. Pedagang Ini pasar baru. paling depan. 6. Silakan Bapak itu dulu, nanti selanjutnya. Di belakang dulu, terlebih dulu dia. Itu dulu. Kasih ke belakang. Itu dulu, Bapak yang belakang. Silakan Pak. Namanya, asal dari mana, dagang apa Pak di pasar baru? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Nama saya Aris, dagang di lantai 4 Pak. Pakaian Apa muslim. namanya? Adis namanya? Haris. Ya. Masya Allah. Boleh 2 pertanyaan Pak Ustadz? Silakan. Kalau saya boleh, 10 pun boleh kalau saya dia masalahnya. Pertama gini Pak Ustadz, saya dulunya pernah punya pinjaman kredit ke bank syariah. Tapi di situ dia bukan menyebutkan bunga, tapi sistem bagi hasil. Kalau untung? Iya. Kalau ada rugi? Jadi maksudnya gini Pak Ustadz, kita misalkan pinjam uang 100 juta, ya. Nanti kita enggak, tapi namanya bukan bunga gitu, tapi ada sistem bagi hasil. Ya. Tapi kita tetap membayar nanti pelunasannya lebih dari 100 juta. Walaupun ada rugi tetap bagi hasil? Hasil apa yang mau ada bagi yang ada rugi? Ya jadi maksudnya itu gimana itu, tapi padahal itu pinjamannya di bank syariah gitu. Namanya bank syariah? Iya. Akadnya tidak syariah berarti kan ya? Yang kata orang banknya akadnya akad syariah Pak Ustadz. Oh tidak syariah. Ya. Karena kalau rugi sama dibagi rugi. Pinjam 100 juta. Ya. Sekarang modal Anda tinggal 50 juta. Iya. Berarti 50 juta Anda kembalikan. Jadi maksudnya gini Pak Ustadz, saya udah melakukan 6 kali pembayaran, 6 bulan. 1 bulannya 17.500.000. Tapi di saat saya mau melunasi, itu hanya kurang utang dari misalkan dari total hutang saya pertama itu cuma 10 juta gitu. Sementara saya udah membayar 6 kali. Kalau 6 kali 17 saja udah ada sekitar 90 lebih. Udah ada 100 lebih. Itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Itu yang pertama. Berarti utang Anda tinggal 3 juta lagi. Iya misalnya gini Pak Ustadz. Saya misalkan pinjam uang 700 juta. Pinjam berapa? 700 juta. Dengan tenor 5 tahun. Dengan jangka waktu 5 tahun. 1 bulannya 17.500.000. Bayarnya. Sebentar antum akadnya pinjam uang? Iya pinjam uang. Gak ada di bank syariah pinjam uang. Pinjam kredit Murabahah paling. Enggak. Mudharabah. Iya saya pinjam. Yang mana yang iya? Ada dua. Gini, saya mengajukan kredit ke bank dengan surat toko. Surat toko. Ya, dengan jaminan surat toko dengan pencairan 700 juta. Terus? 700 juta rupiah. Yang mana jangka waktunya dari 700 juta itu 5 tahun. Berapa jangka jadi, waktu lama pinjaman. Total pembayaran nanti berapa jadinya? Total pembayaran 1 bulannya itu 17.500.000. Total seluruhnya nanti berapa untuk bayar? 700 atau lebih? Lebih. Kalau Anda rugi pun lebih juga bayar? Maksudnya Pak Ustadz? Itu kan Anda bayar segitu kalau Anda untung. Iya. Kalau Anda rugi tetap segitu juga dibayar? Tetap segitu juga. Riba namanya. Riba namanya. Terus yang kedua Pak Ustadz, kalau sekarang di bank syariah itu kan ada namanya gadai emas. Ya. Gadai emas kita dikenakan biaya perawatan per 4 bulan. Itu hukumnya apa Pak Ustadz? Haram. Walaupun di bank syariah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada di buku Harta Haram, ada tinggal dibaca. Kalau enggak kopi boleh, yang bab itu aja ya boleh. Jangan semua di kopi. Cek. Mengenai tadi gadai syariah bisa dibaca di buku beliau Pak. Di buku Harta Haram. Bukan gadai syariah, gadai emas. Gadai emas di bank syariah. Nah tadi Panas silakan.
Mike. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, saya menabung di bank konvensional dalam masa saat ini langsung. Cuma kan saya nggak ngambil ribanya ya, bunganya saya. Saya udah pertanyakan sama Ustaz kemarin, cuma saya belum puas gitu. Apa saya Dulu kemarin saya jawab, boleh? Asal di 0% nih. 0%-in bunganya. Saya jawab boleh belum puas. Kalau saya jawab haram, gimana? Puas. Jadi gini Ustaz, Afwan Ustaz, Anda mau tarik semua, terus Anda nyimpannya gimana Ustaz uang? Nyimpannya di rumah apa gimana? Jangan bilang nyimpan di rumah, ketahuan. Enggak, jadi maksudnya Anda gini Ustaz, enggak kan Anda kan berapa bulan ke depan Anda mau bayar toko, nah sama Anda tarik semua tuh, ya cara pembayarannya? Bayar langsung cash ke toko. Cash ya? Iya, atau pakai surat berharga, cek atau apa, sejumlah uang itu bisa kan enggak? Ada Anda punya giro gitu? Bisa, sejumlah itu bisa kan ya? Bayar sejumlah uang Anda itu, hutang Anda, kemudian tutup rekening gironya, udah. Sudah gitu, yang kedua nih, Afwan. Iya. Kalau Anda pulang nih. Sebentar boleh 2 pertanyaan? Enggak, boleh. Afwan, kalau Anda pulang ke Padang, ya, kita kan nggak mungkin bawa uang cash kan? Itu gimana tuh? Enggak mungkin, saya kira enggak juga. Enggak, kan di Padang kan misalnya ada berapa hari gitu. Nah, mau narik uang, masa dibawa di kantong gitu? Enggak apa-apa, bawa di kantong. Enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa. Syukur Ustaz. Assalamualaikum. Ya, siapa yang melarang antum bawa uang di kantong? Tidak ada. Tapi yang melarang Anda dengan tabungan riba Allah. Yang bawa uang di kantong nggak ada yang larang. Pemerintah pernah larang Anda bawa uang di kantong? Enggak, tahu, boleh. Tapi angkanya jangan 2 triliun antum masukin kemari. Hah, jelas? Betul. Saya ngasih pertanyaan, yang bisa jawab Dapat buku terbaru. dapat buku revisi terakhir. Kalau saya angkat tangan dulu sebelum saya bertanya. Berani? Silakan. Berdiri, berdiri. Angkat tangan. Sebutkan 5 aplikasi riba date. Tes. Riba dain. 5 aplikasi riba saat ini. Riba dain, riba dain. Apaan tuh? Riba saja, riba. Riba saja. Misalnya seseorang membeli sepeda motor, tapi dia transaksinya sama leasing, harga dari dealernya misalnya harganya 10 juta. Leasing katanya ya. Nah, leasing baru satu leasing, apa lagi? Udah lewat. Leasing riba karena terlambat ada denda keterlambatan. 2, dia 5. Kalau mati cukup 1, silakan ambil bukunya. Salah panitia, anak tadi 5, tapi mati kasih 1 buku. Kasih buku. Udah, yang lain. Udah, yang lain, masih ada yang lain? Itu dengan syarat buku dibaca dari kulit ke kulit ya. Ya, iya dibaca dari kulit ke kulit. Nah, selanjutnya Ahwat. Silakan Ahwat yang mau jawab pertanyaan Ustadz. Pegang mic dulu, lalu sebutkan nama, asal, dan pekerjaannya. Silakan Ahwat. Gak ada yang bertanya. Pertanyaannya dulu. Ibu pertanyaannya dulu. Sebutkan 1 contoh riba yang dilakukan ibu-ibu di pasar. Gak ada yang bisa jawab? Gak bisa jawab, mereka udah bapak-bapak aja.
Gak bisa jawab mereka. Ada yang bisa jawab? Antum Ibu-ibu dulu, ibu-ibu. Sebentar Ustadz, ini ada yang mau jawab. Ya, silakan Bu, silakan Bu. Nama dan pekerjaan. Cek. Umu Naisa dari Bekasi. Jawabannya tukar tambah emas. Tukar Tambah emas. tambah emas. Di pasar mana ini, Bu? Pasar Tambah. Bekasi. Iya. Ibu tukar tambah emas. Iya. Tukar emas kilo dengan emas 2 kilo Ibu tukar. Atau gimana maksudnya? Jual beli. Jual beli dengan tukar tambah. Jual beli dengan tukar tambah. Emas dengan emas tukar tambah. Iya. Jawabannya salah, tapi kasih aja buku nggak apa-apa. Tadi Ibu siapa namanya Ibu? Catat namanya, itu catat panitia Ibu ya. Jawabannya salah Ibu, tapi nggak apa-apa. Ibu namanya siapa? Lisma. Hubungi panitia perempuan Nanti untuk hadiahnya silakan ambil di panitia ya Bu. Tinggal berapa buku? Tinggal 3. 3 pertanyaan lagi. Ya, berapa orang bapak-bapak yang siap ditanya? Nah, pedagang pasar baru. Pasar baru, ada pedagang pasar baru yang mau jawab pertanyaan. Berdiri. Silakan. Kasih mic, cepat, mau sholat. Sebutkan pertanyaannya dan jawab sendiri. Mengenai riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara pelunasan riba? Jual harta. Bagaimana cara pelunasan harta riba utang? Utang riba. Jual barang yang ada, tutupin. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kapan antum mau jual rumahnya? Jawab sendiri Ustaz. Antum enggak bisa. Makasih Ustaz. Pertanyaan saya selanjutnya, kapan Anda mau jual rumah? Allah barik fiikum. Nah, cukup sekian, sudah mendekati waktu zuhur. Kami berikan kesempatan kepada ikhwah sekalian untuk bersiap-siap sholat zuhur. Saya pribadi dan mewakili segenap panitia, DKM, dan panitia-panitia lainnya mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas atensinya, atas interaksinya. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi bermanfaat dan kita bisa amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.